Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bu Yuli di pelajaran akuntansi. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang bagaimana menyusun persamaan dasar akuntansi. Di sini ada satu soal yang saya tertarik untuk membahasnya. Langsung saja ya. Fatimah memulai usahanya pada bulan Januari 2025. Dalam usaha menjahitnya terjadi transaksi sebagai berikut. Nah, di sini transaksinya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Kalian diminta untuk menyusun persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Nah, di sini saya sudah membuatkan kolom untuk persamaan dasar akuntansi. Kolom harta terdiri atas kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Kemudian ada kolom utang, modal, dan keterangan. Baik, langsung saja kita mulai dari transaksi tanggal 1. Fatimah memulai usahanya dengan menginvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 1.500.000. Tanggal 1. Berarti kas bertambah 1.500.000 dan kemudian modal juga bertambah 1.500.000. Kemudian setiap kalian nanti menuliskan modal di sini, maka harus diikuti dengan keterangan. Nah, di sini menunjukkan bahwa modal itu berasal dari mana. Nah, ini berasal dari modal awal. Jadi kata kuncinya adalah menginvestasikan uang tunai, berarti kasnya bertambah disertai dengan modalnya juga bertambah. Sedangkan keterangannya adalah modal awal. Kita lanjut ke transaksi tanggal 2. Dibeli dengan kredit mesin jahit, peralatan jahit dari toko Fajar seharga 150.000. Dibeli peralatan dengan kredit, berarti peralatannya bertambah 150.000. Kemudian utangnya juga bertambah 150.000. Nah, dari transaksi tanggal 1 dan tanggal 2 kita akan jumlahkan. Yang dijumlahkan 2 baris saja ya. Yang merah ini berarti jumlah. Kemudian kita lanjut ke tanggal 3. Dibeli tunai perlengkapan jahit sebesar 30.000. Kalau pembeliannya secara tunai, berarti kasnya bakal berkurang. Ketika kalian pakai Excel, maka kalian wajib mencantumkan atau menambahkan tanda kurung. Sehingga di Excel ini nanti akan langsung berubah menjadi minus. Bakal mengurangkan. Dibeli perlengkapan jahit. Nah, di sini perlengkapannya bertambah. Kemudian kita jumlahkan. Lanjut ke tanggal 8. Diterima pendapatan dari menjahit tunai sebesar Rp50.000. Diterima uang tunai, berarti kasnya bertambah 50.000, sedangkan pendapatannya juga akan bertambah 50.000. Karena kita menuliskan pada kolom modal, maka harus disertai dengan keterangan. Keterangannya di sini adalah pendapatan jasa. Kita jumlahkan lagi. 2 kolom yang terakhir ya guys ya. Kita drag ke kanan. Nah. Kemudian kita lanjut tanggal 10. Telah diselesaikan borongan menjahit atas langganan 250.000, jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Kalau seperti ini kasusnya, berarti pada saat diselesaikan penjahit itu
belum menerima uangnya. Berarti itu yang bertambah apanya? Yang bertambah adalah tagihannya atau piutangnya, 250.000. Nah, ketika di sini nanti piutangnya bertambah, maka balancingnya adalah modal. Modalnya bertambah 250.000 rupiah. Nah, modalnya itu dari mana? Dari pendapatan jasa. Kemudian kita jumlah lagi 2 baris yang terakhir. Oke, ketemu hasilnya. Lanjut ke tanggal 15, dibayar beban sewa sebesar Rp25.000. Dibayar beban sewa. Kalau kita membayar beban sewa, berarti kas kita berkurang sebesar Rp25.000. Jangan lupa memberi tanda kurung. Selain itu, modalnya juga akan berkurang sebesar Rp25.000. Kemudian keterangannya, bebannya berkurang untuk apa? Untuk membayar beban sewa. Kita jumlahkan. Lanjut ke tanggal 20, Fatimah mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar Rp200.000 tanggal 20. Berarti kasnya berkurang Rp200.000. Diikuti dengan berkurangnya modal. Kemudian di sini keterangannya adalah prive. Maksudnya prive adalah pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi pemilik. Lanjut tanggal 22, dibayar angsuran hutang kepada toko Fajar sebesar Rp50.000. Dibayar angsuran, berarti kalau dibayar angsuran, uangnya berkurang Rp50.000. Kemudian hutang kita juga akan berkurang Rp50.000. Lanjut ke tanggal 25, diterima angsuran pembayaran dari langganan atas borongan tanggal 10 Januari sebesar Rp10.000. 10 Januari. Nah, di 10 Januari ini kita ada piutang sebesar Rp250.000. Nah, pada tanggal 25 piutangnya itu dibayar sebesar Rp10.000. Berarti piutangnya berkurang Rp10.000. Kemudian karena piutangnya berkurang, maka kasnya bertambah karena kita menerima piutang, berarti kita menerima kas. Kas kita akan bertambah Rp10.000. Lanjut ke tanggal 28, diterima pendapatan dari usaha jahit sebesar Rp120.000. Diterima pendapatan, berarti pada tanggal 28 kas kita bertambah Rp120.000. Kemudian modal kita juga bertambah Rp120.000. Keterangannya,
adalah pendapatan jasa. Lanjut tanggal 30, dibayar beban usaha jahit sebesar 30.000. Dibayar beban berarti kasnya berkurang 30.000. Modalnya juga berkurang 30.000. Dan keterangannya adalah beban usaha. Lanjut ke tanggal 31, setelah diadakan inventarisasi, ternyata perlengkapan jahit yang ada bernilai 20.000. Jadi perlengkapan itu sisanya tinggal 20.000. Perlengkapan ada di kolom sebelah sini. Jadi sisa dari perlengkapan itu tinggal 20.000. Yang semula adalah 30.000. Berarti kalau semula 30.000 terus sisanya 20.000, berarti yang terpakai berapa? Berarti kita mengurangkan. Dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan 10.000. Jangan lupa dikasih tanda kurung. Nah, penyeimbangnya apa? Ketika ada transaksi seperti ini, seringkali anak-anak penyeimbangnya adalah kasnya juga berkurang, tapi itu adalah salah. Yang paling betul itu penyeimbangnya adalah modal. Modalnya juga berkurang 10.000. Berkurang 10.000 untuk apa? Untuk beban perlengkapan. Beban perlengkapan yang dimaksud itu yang seperti apa? Beban perlengkapan itu adalah pemakaian perlengkapan. Jadi semula 30.000 sudah dipakai 10.000, berarti tinggal 20.000. Ini tadi transaksi tanggal 31 ya guys ya. Kemudian kita jumlahkan. Seperti ini. Kemudian untuk ngecek apakah posisi pasifa itu sama dengan aktiva, maka kita kembali lagi ke rumusnya. Rumusnya adalah harta itu sama dengan utang ditambah modal. Untuk kolom harta itu tadi ada kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Ada 4. Berarti kita jumlahkan yang 4 tadi. 1.345.000 ditambah 240.000 ditambah 20.000 ditambah 150.000. Sama dengan 1.755.000. Nah, untuk utang dan modal itu utangnya 100.000 dan modalnya 1.655.000. Kita juga akan jumlahkan utang ditambah modal. Nah, kalian lihat posisi hartanya 1.755.000, sedangkan utang ditambah modalnya juga 1.755.000. Berarti ini sudah balance posisi antara aktiva dan pasifanya. Gitu ya guys ya. Guys, untuk bagian yang B yaitu menyusun laporan keuangan, ini nanti videonya menyusul ya guys ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan silakan simak video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.